Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa idza bada fajrun fasalli takhasyu'an mutadabbiran liqira'ati wa mukammila wajhad litahdhiri fi salatika qalbaka juhdan balighan kay tanala fadailah. Wa idza bada fajrun, ketika mulai fajar. Ini melanjutkan bait berikutnya setelah sebelumnya itu membahas tentang kita mestinya memperhatikan waktu, isi dengan ketaatan kepada Allah. Musannif melanjutkan di sini fa idza bada fajrun, kalau sudah muncul fajar. Jadi ini cara mengelola waktu. Kalau sudah muncul fajar, fasolli takhasyu'an, maka sholatlah dengan khusyuk. Sholatlah dengan khusyuk. Mutadabbiran liqira'atin, memperhatikan qiraah, bacaan kita. Yakni apa? Ay muta'ammilan fi ma'anihi, yakni perhatikan makna-makna yang kita baca di dalam sholat kita. Takhasyuk di sini adalah takliful khusyuk. Maksud takhasyuan ini memberat-beratkan dalam khusyuk, yakni berupaya sekuat tenaga ketika sholat itu supaya khusyuk. Dan apa maksudnya khusyuk di sini? Para ulama berbeda pendapat, ya. Faqila huwa ghaddul basar wa khafdhis shaut. Yakni khusyuk di sini artinya jaga mata, jangan toleh-toleh waktu sholat itu. Apalagi sambil ngeliatin sendal, toleh-toleh. Ini hilang apa enggak? Helm di motor misalnya. Makanya hal-hal yang bisa membuat kita ini tidak khusyuk diselesaikan dulu sebelum sholat. Kalau khawatir helmnya bagus dicuri orang, bawa masuk. Jangan kemudian kita sholat ini sedikit-sedikit melerek. Ya. Walaupun melerek itu tidak batal sholatnya, noleh itu tidak batal, asal jangan dada ini ikut terpaling gimana dari kiblat. Tapi itu makruh. Jaga betul supaya tidak kemana-mana pandangan. Kemudian merendahkan suara, jangan tapi nyaring-nyaring. Wakila alla yaltafit al-musalliyu yaminan wa shimalan, dan dikatakan janganlah orang yang sholat itu noleh kiri kanan, dan dia tidak tahu orang yang kiri dan kanannya. Ya, ini tidak memperhatikan lagi sholat itu kiri kanan. Kadang sholat ini mikir siapa di kiri siapa di kanan, apalagi perhatiannya ini yang teman sebelah ini sahkah enggak sholatnya. Enggak usah diperhatikan kawan, itu enggak usah. Kawan mau sholat kayak apa kan? Khusyuk itu begitu, ada yang mengatakan. Wa qila huwa jam'ul haibah wal i'rad amma siwa shalah. Yang dimaksud khusyuk ada yang mengatakan adalah mencakup haibah, mengumpulkan haibah, yakni keagungan Allah Ta'ala hadirkan dalam diri, kemudian berpaling dari apa-apa selain sholat. Wa hadzal akhir huwa at-tahqiq li'annahu ibaratun an amalil jawarih wa amalil qalb. Nah, yang terakhir ini yakni mengumpulkan semua keagungan Allah, jangan mikirkan selain Allah Ta'ala. Ini adalah at-tahqiq yang pasnya maknanya begitu. Makna sebenarnya khusyuk itu begitu. Karena khusyuk itu adalah amal jawarih wa amalil qalb, amal anggota tubuh dan juga amal hati. Jadi kalau badannya ini kemana-mana, pandangannya kemana-mana, tidak khusyuk itu. Jadi khusyuk itu dua, yakni badannya pekerjaan yang kelihatan itu memang khusyuk. Yang kedua hatinya tunduk, ya, ingat kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
disuruh begitu. Dan pahala sholat kita, balasan sholat kita ini kan dihitung oleh Allah Ta'ala berdasarkan seberapa hadirnya hati kita saat sholat. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, ditulis pahala orang yang sholat itu tergantung dengan ma'akila minha, apa yang dia faham, apa yang dia hadirkan dalam hati saat sholat itu, dari sholatnya. Saat kita bertakbir, baca bacaan, baca zikir, level khusyuk yang paling bagus itu ya diperhatikan makna-makna yang kita baca itu. Hadirkan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini mutadabbiron liqiraatin, mentadabburi. Tadabbur itu artinya ya menoleh makna-makna, memandang makna-makna yang kita baca. Tadabbur. Jadi bukan sekedar menerjemahin, enggak. Misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika itu kita akan pasang niat ya, Allahu Akbar. Kita niat sholat subuh misalnya ya, minimal syarat wajib niat itu kan pertama ada al-qasad ya, al-qasad yakni menyengaja. Kita sadar ketika Allahu Akbar ini kita ini sengaja ini, ndak ikut-ikutan, ndak. Jadi harus betul-betul sengaja. Yang kedua al-fardiyah ya, at-ta'yin al-fardiyah. Pertama qasad, ta'yin, fardiyah. Menyengaja menentukan sholat apa, dan yang ketiga menyatakan itu sholat wajib apa enggak. Ini untuk sholat wajib. Jadi dalam hati minimal muncul Allahu Akbar, aku sengaja sholat fardu subuh. Kalau makmum jadi makmum, dalam hati minimal itu. Kalau itu tidak ada dalam hati kita, tidak sah sholat kita itu. Kada tahu lagi Allah Akbar mau ngapain. Jadi menyadari betul kita ini sedang sholat subuh fardu. Kalau makmum jadi makmum. Kalau imam tidak wajib dia berniat jadi imam ya, sambil mengingat Allah itu Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala, dari sisi keagungannya, dari sisi kehebatannya, dari sisi Allah berkuasa. Semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membaca, mentadaburi itu. Sehingga persoalan-persoalan yang lain itu semua kecil sebetulnya. Kita punya masalah apa? Maka masalah semuanya itu kalau Allah mau selesaikan, selesai dengan mudah. Bacaan itu difahami. Jadi khusyuk itu di situ pertama. Yang kedua, kalau memikirkan urusan agama bagaimana? Boleh nggak dalam sholat? Apakah itu masih terhitung khusyuk apa enggak? Allahu Akbar misalnya mikirin tadi membaca bahasa Arab ya, nahwu atau sorof, yang difikirkan ini Allah. Ini sebagai apa ini? Kedudukannya sebagai apa? Mubtada kah? Ini apakah misalnya? Naat man'ud kah? Apakah misalnya? Mikirkan bahasa Arabnya atau mikirkan tasrifannya, atau belajar tajwid memikirkan ini dibaca tafkhim atau tarqiq misalnya. Atau mikirkan urusan agama yang lain, mau ngisi pengajian. Ini tadi sampai mana ini? Waktu mau sholat ya. Nah itu ulama berbeda pendapat ya, ada yang mengatakan oh itu masih nggak keluar dari kekhusyuan. Karena apa? Karena Sayyidina Umar itu pernah sholat itu yang difikirkan mikir ngatur strategi perang, ngatur strategi jihad. Nah kalau mikirkan urusan agama saja para ulama beda pendapat, apalagi kalau mikir urusan dunia ya, mikir urusan dunia ya mestinya kita tadi di sini takliful khusyuk ya. Mesti kita berupaya keras untuk khusyuk. Toh sholat yang kita lakukan khusyuk apa enggak, itu waktu yang dipakai kan sama antara imam, makmum, jamaah satu dengan yang lain. Kalau selesai 10 menit ya 10 menit itu
sama, kita hadir hati kita apa enggak, sama. Tetapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa ada yang dapat 100, ada yang dapat cuma 20. Ya, skornya itu tergantung kekhusyuan masing-masing. Jadi ini kata musannif, kalau kan hidup kita dimulai mungkin dari bangun tidur masuk fajar, sholatlah dengan khusyuk, tadabburi maknanya. Makanya penting belajar bahasa Arab, minimal bahasa Arab yang kita baca dalam ibadah sehari-hari itu. Mukammila dengan menyempurnakan, ya, mutadabbiron li qiraatin wa mukammila. Tadabburi bacaan itu dan sempurnakan. Wajhat li tahdhiri fi sholatika qalbaka. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghadirkan hati engkau di dalam sholat engkau itu. Di sini dikatakan wa'lam annahu mimma yuhassilul khusyu' istihdaruhu annahu baina yaday malakil muluk alladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Ketahuilah di antara apa-apa yang bisa menghadirkan khusyuk, bisa menjadikan khusyuk itu adalah menghadirkan di dalam diri jiwa kita itu bahwasanya kita ini ada di depan rajanya raja, penguasa di antara para penguasa. Ini penguasa alam semesta. Alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang Allah itu tahu apa yang tersembunyi, yang nyata dan yang tersembunyi, yang lebih halus Allah tahu. Lintasan pikiran kita Allah tahu. Allah tahu itu. Sehingga kalau kita di depan Allah Ta'ala kok mikir apa gitu, Allah tahu. Maka pikirkan kita itu di hadapan Allah saat mau sholat itu. Munculkan itu. Jadi caranya ya begitu. Kalau tidak paham, masih belum paham apa yang dibaca, penting yakin kita ini Allah lihat, Allah tahu apa yang ada dalam lintasan benak kita. Juhdan, ya, juhdan ini wajhat li tahdhiri fi sholatika qalbaka juhdan balighan, dengan upaya yang sangat kuat, upaya yang sangat besar. Upayakan itu betul-betul. Kaitana la fadhaila, agar engkau memperoleh keutamaan. Jadi usahakan betul-betul. La tansa annallaha nadhirun qalbaka. Jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan hati engkau. Jangan lupa. Di dalam penjelasan ayat ini ya, dikatakan wala tansa fi sholatika annallaha nadhirun liqalbika wala tansa qudurahu ta'ala indaka wa syuhudahu ay ittila'ahu 'alaika fa inna hadza tadhakkur i'anah ala muraqabati wa huwa dawamu istighalil qalbi wa istighraqil a'dha'i ma'allahi ta'ala. Maksudnya adalah jangan lupa dalam sholatmu bahwasanya Allah memperhatikan hati engkau. Janganlah lupa juga Allah hadir, menyaksikan apa yang kita lakukan itu disaksikan. Ya, mengingat ini akan menjadikan kita, hati kita sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita tolong ya dengan biasa kita meminta kepada Allah Ta'ala sebelum sholat, bisa kita lakukan, bisa berdoa, mau membaca surah An-Nas, bagus juga berlindung kita kepada Allah dari was-was, meskipun itu mungkin dari sisi riwayat dari Nabi tidak didapati misalnya,
mau berdoa pakai bahasa Banjar, bahasa Indonesia, tidak masalah. Ya Allah berikan, tolong aku supaya bisa khusyuk dalam sholat ini, bisa begitu. Atau misalnya baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan, dan aku berlindung dari setan itu hadir di dalam menggoda kita untuk sholat itu. Jadi seperti itu kita berupaya. Yang kedua, ya, bisa kita khusyuk tadi berdoa, minta pada Allah. Yang kedua, kita bisa banyak-banyak juga membaca kisah-kisah bagaimana para sahabat itu khusyuknya, para ulama dulu khusyuknya bagaimana. Kisah-kisah itu tentunya akan memicu kita untuk bisa berupaya. Misalnya Imam Al-Bukhari pernah sholat sunnah di kebun. Jadi sholat sunnah di kebun, digigit ini tawon, lebah. Beliau tetap sholat sampai akhir, sehingga banyak itu bekas gigitan lebah itu. Ditanya oleh muridnya, kenapa enggak dibatalin aja sholatnya atau cepat-cepat sholatnya? Kata Imam Al-Bukhari, aku sedang terpesona dengan membaca Al-Quran itu, mentadabburi betul bacaan Al-Quran, sehingga tidak perhatian lagi digigit lebah itu. Kita belum digigit, lebah terbang sudah habut banar, ya. Ada sahabat namanya Abbad bin Bishr menjaga pasukan dengan sahabat yang lain, Salman kalau tidak salah, ketika perang istirahat. Abbad ini sambil menjaga pasukan yang sedang istirahat, beliau sholat. Saat sholat ini kena panah musuh, tetap dilanjutkan sholatnya itu, hingga kemudian kena panah lagi. Kemudian beliau ingat ini dapat tugas menjaga pasukan, sehingga beliau percepat sholatnya. Kemudian beliau bangunkan Salman Al-Farisi. Ditanya, kenapa tidak saat kena panah pertama kali engkau bangunkan? Kata Abbad, aku sedang terpesona dengan bacaan Al-Quran, membaca itu, menikmati sholat. Andai aku tidak sadar bahwasanya aku ini punya tugas untuk menjaga pasukan jangan sampai binasa diserang musuh, aku teruskan sholat, mati tidak apa-apa. Ini level sahabat itu ada yang begitu, sholat itu ada yang begitu. Itu mungkin beberapa bait dari kitab ini. Mudah-mudahan Allah makin jadikan kita ini khusyuk di dalam sholat. Kalau enggak ya kita banyak-banyak istighfar. Makanya setelah sholat itu kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena ada lupa-lupanya tadi, ya, walaupun sah tetap sholat itu sah, tapi istighfar karena kita kurang mungkin berupaya, kurang usaha kita untuk khusyuk. Di dalam Mukasyfatul Qulub itu ada orang tua itu ketika mau meninggal di syekh ini pada sedang nangis. Murid-muridnya mengelilinginya. Abu Ali Ad-Daqqaq itu yang kemudian tanya kepada dia, kenapa wahai syekh? Aku kehilangan sholatku. Bagaimana bisa? Engkau kan sholat terus. Kata syekh ini, ya aku sholat tapi aku saat rukuk, saat sujud itu banyak lupa. Nangis beliau. Ya, mudah-mudahan kita ini juga ada juga toh rasa kurangnya kita itulah ada. Merasa itu bagus. Jangan sampai kita tidak merasa hebat betul sudah sholat kita. Tapi mestinya dengan bait ini kita disuruh betul-betul perbaiki. Ya, yang itu tentu akan ngefek di kehidupan kita, ya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala.